Mackenzie, we're gonna look at her butt for a little bit, okay? Okay. All right. Good plan. And shift. Oh, gee, Mama. Mommy, I want some milk. Oh, sure, Angel. Come here. I'll give you a little something. Slow down, honey. Not such a big gulp. You're gonna get a tummy ache. How old is he? Oh, he's 48 months. That's 4. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok anak yang sedang bertanding basket. Anak-anak itu bibit-bibit fuckboy. Kita lanjut lagi. Ini baru bocah punya selera. Oke, singkat cerita, kelima anak tadi akhirnya menang. Biarpun lawan mereka sempat protes, tapi yang menang tetap menang. I want you to play life just like you played that game. So when that final buzzer of life goes off, you'll have no regrets. Here's the coach. Oh iya, kita kenalan dulu dengan 5 orang anak tadi yang sekarang sudah dewasa. Ada Feeder, sekarang dia sudah jadi sukses dan menjadi agen dari aktor-aktor terkenal Hollywood. Dia juga punya 3 orang anak dan seorang istri yang sangat sejuk dipandang. Setelahnya kita bertemu Eric, katanya sekarang sudah sukses menjadi bos furnitur. Hobinya sendiri sarapan dan makan siang. Ketiga ada Kurt, dia sendiri sekarang sedang menekuni bidang bapak rumah tangga. Bahkan terlalu mendalami peran sebagai bapak rumah tangga. I made the pumpkin risotto that we saw on Rachel Ray's Seasons of Summer special. I brought us a pizza! Have your pizza. Have your pizza. You broke my heart. Looks like it's his time of the month again. Keempat, ada Marcus, si bocah fuckboy yang sekarang sudah menjelma menjadi playboy kelas berat. Dan yang terakhir ada Rob, si bocah punya selera, yang sepertinya terlalu mendalami seleranya. The coach is dead. I don't think I can handle this alone. Can you come with me? Of course. By the way, nenek ini adalah cewek yang dia tunjuk di awal film. Mereka berlima masih terus bersahabat selama 30 tahun terakhir. Dan saat ini mereka semua sedang menghadiri upacara pemakaman pelatih basket mereka saat kecil. They should have just ended it right after you. $5, it takes him down on one knee. You're on. Grow up, will you? Oh, look at him now. Setelah prosesi pemakaman, kita bisa melihat kalau mereka berlima memiliki kehidupan yang unik-unik. Feeder sukses dalam karir, tapi kurang begitu sukses dalam keluarga. 2 anak laki-lakinya yang selalu dimanjakan dari kecil selalu membuat Feeder marah, karena mereka tidak mau berbaur dengan hal-hal yang berbau jelata. Tapi Feeder sedikit beruntung karena punya istri yang aduhai, serta anak perempuan yang begitu peduli. Tapi tetap saja, Feeder sering malu di depan teman-temannya. Berbeda dengan kehidupan Eric, keluarganya cukup normal. Punya pekerjaan yang mapan, istri yang cantik, punya anak perempuan yang sedikit keras kepala, dan juga anak laki-laki yang terlalu tua untuk minum ASI. Mommy, I want some milk. Oh, sure, Angel. Come here. I'll give you a little something. Slow down, honey. Not such a big gulp. You're gonna get a tummy ache. How old is he? Oh, he's 48 months. That's 4. Oh iya, kelupaan. Eric juga punya seekor anjing yang suara gonggongannya tidak seperti anjing. Kurt sendiri seperti yang kita tahu, dirinya menekuni bidang bapak rumah tangga dan seringkali menjadi bahan candaan mertua, istri, bahkan anak-anaknya. Dunia memang sudah terbalik. Tapi yang lebih unik tentu saja ada Marcus dan Rob. Jikalau Marcus fokus di karirnya sebagai playboy kelas berat, Rob justru tetap setia dengan si nenek. Singkat cerita, di pertemuan ini mereka berlima berencana untuk liburan bersama di sebuah kabin pinggir danau yang Feeder sewa selama seminggu. Semua senang kecuali anak-anak Feeder dan tentu saja istrinya. Roxanne, istrinya, marah karena Feeder sudah berjanji akan menemani dirinya ke Milan untuk peragaan busana miliknya. Tapi di situ Feeder memohon agar dirinya ikut sehari saja di kabin dan setelah itu mereka bisa berangkat ke Milan. Sampailah mereka di kabin musim panas yang Feeder pesan. Saat pembagian kamar, teman-teman Feeder menyarankan Feeder dan istrinya untuk mengambil kamar utama. Namun Feeder menolak dan berkata agar para anak-anak saja yang tidur di sana. Roxanne merasa heran dengan sikap Feeder yang seperti tidak peduli dengan dirinya.
Setelahnya, Feeder dan teman-temannya pun nongkrong di pinggir danau. Dan kita semua juga tahu kalau laki-laki sudah berkumpul dan mulai mengobrol, pasti obrolannya tidak jauh-jauh dari game, olahraga, otomotif, keringat tukang beca, pocong versus vampir Cina, telalatnya Pak RT, planet Mars, dan tentu saja kembang komplek. Apa iya ya? Namun karena mereka sudah bapak-bapak, fokus mereka ada di anak-anak mereka. Feeder merasa harusnya para anak-anak pergi keluar dan bermain air atau saling melempar batu. Yang lain pun juga setuju. Harusnya anak-anak lebih sering bermain di luar dan nyolong mangga punya Pak Agus. Merasa ini tidak benar, Feeder pun langsung bawa keluar anak-anaknya dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. What are we supposed to do? Just play like normal kids. Come on, move it. Where's Becky? Feeder mengajak mereka semua bertualang sedikit di hutan dekat kabin. Sesekali mereka bercerita tentang pengalamannya saat masih kecil, yang ternyata lumayan ekstrim. And we used to shoot bottle rockets at each other. You always go for the guy's face because you want to blind him. Okay, that's a little much, pal. Tanpa sengaja, Feeder melihat sebuah tali gantung. Feeder dan teman-temannya pun girang tak karuan. Tapi anak-anak mereka bingung apa bagusnya tali itu. Akhirnya, Eric pun memberikan mereka sedikit demonstrasi tentang bagaimana menikmati masa anak-anak. Malamnya, Feeder dan semua teman-temannya datang ke restoran tempat mereka dulu biasa makan. Ada hal lucu di sana. Saat tanpa sengaja Markus bercerita tentang bagaimana mereka semua sering teler saat muda dulu. Anak perempuan Eric bertanya apa itu teler. Tidak ingin merusak pikiran anak-anak mereka, Feeder pun mencoba menjelaskan kalau teler artinya adalah perasaan yang sangat ingin memakan es krim. Dan sayangnya penjelasan itu kurang tepat. Well, I want to get wasted. I want to get totally wasted. I want to get wasted every single day of my life. I want to get chocolate wasted. Tapi sepertinya anak laki-laki Eric punya telernya sendiri. Mommy, can I have some of her milk? Ternyata di sana, Feeder bertemu dengan musuh lamanya saat pertandingan basket dulu, Handoko. Feeder mencoba menyapa dengan sopan, namun Handoko sepertinya tidak terima dengan kekalahannya dulu dan berkata kalau harusnya Feeder lah yang kalah. Feeder bilang kalau harusnya mereka tidak perlu bermusuhan lagi karena itu sudah lama sekali. Tapi Handoko malah menantang Feeder secara terang-terangan. Rematch, I dare you. Wow. Anytime, anywhere. Malam itu, selepas makan bersama, Roxanne dan Feeder kembali berdebat tentang kepergian mereka ke Milan. Di sini teman-teman Feeder berkata kalau coba tinggal beberapa hari lagi, karena jarang sekali mereka bisa berkumpul dan bersantai seperti ini. Tapi sepertinya Roxanne tidak mau, karena acara di Milan sudah dia rencanakan dari lama. Feeder yang mendengarnya pun membalas perkataan Roxanne dengan nada sedikit tinggi. Roxanne yang melihat Feeder emosi pun langsung pergi dari meja makan. Feeder pun mengejarnya. Feeder menjelaskan kalau dia minta maaf dan dia pun juga membujuk Roxanne untuk mengikuti omongannya untuk kali ini saja. We are skipping the dinner in Milan, spreading the ashes, and we are leaving first thing Sunday morning. Esok paginya, Feeder yang sedang memanggang di depan kabin melihat salah satu anaknya mengambil sebuah batu. Di sana, Feeder bergumam dengan harapan anaknya mau melempar batunya ke danau atau lemparlah kemana saja. Terlihat kalau Feeder ingin sekali anak-anaknya merasakan masa kecil yang seharusnya, bukan menghabiskan banyak waktu di depan video game dan tidak melakukan interaksi langsung. Okay, throw the rock. Throw it at the lake. Throw it at your brother. Hit your head with it. Just do something. Singkat cerita, tujuan Feeder bukan hanya untuk liburan dan bersantai bersama teman-temannya, tapi juga ingin menaburkan abu sang pelatih di dekat danau sesuai dengan wasiat terakhir pelatih mereka. Saat mereka selesai menaburkan abu sang pelatih, tiba-tiba saja Rob menangis dan curhat tentang dirinya yang mengacaukan banyak pernikahannya. Di sini kita akhirnya tahu kalau Rob pernah menikah beberapa kali sebelum dirinya kembali ke cinta lamanya, yaitu si nenek. Rob curhat kalau dia merasa gagal menjadi pria, suami, dan juga ayah. Feeder dan teman-teman lainnya mencoba menyemangati Rob. Mereka berkata, kalau yang sudah berlalu biarlah berlalu. Dirinya pasti punya waktu untuk perbaiki hubungannya dengan anak-anaknya. Tapi Rob bilang kalau anak-anaknya akan segera sampai di kabin. Dan siapa yang mengira kalau anak Rob sangat tidak Rob sekali. Piece of crap car. Hey, Dad. Me? How do you get that from that? Dan seperti biasa, laki-laki itu gampang ditebak. Mackenzie, we're gonna look at her butt for a little bit, okay? Okay. All right. Good plan. And ship. Uji mama. Setelahnya, Rob datang ke teman-temannya setelah dia mengobrol dengan putrinya tadi.
dia sedikit lega tapi juga agak menyesal kalau dirinya tidak bersama sang putri selama 20 tahun terakhir. Tidak ingin Rob sedih, Feeder menyarankan mereka semua memainkan game masa kecil mereka, yaitu Arrow Roulette. Arrow roulette? Single stupidest thing we ever did. Permainannya sederhana, salah satu dari mereka akan menembakkan panah ke atas, dan yang paling lama tidak bergerak setelah panah dilepas, dialah pemenangnya. Dan kita tahu bagaimana jalannya permainan ini. Feeder dan lainnya segera membawa Rob ke kabin dan berteriak minta tolong. Para ibu-ibu mulai keluar dari kabin, tapi kejutan datang saat anak kedua Rob tiba. This is my daughter Amber, everybody. You got another one? Teman-temannya masih tidak mengira sunat seperti apa yang Rob lakukan sampai bisa membuat anak seperti itu. Mereka tidak percaya Rob bisa memproduksi bibit-bibit yang sangat unggul. Tapi semua hal itu buyar saat melihat anak ketiga Rob. Malamnya, Roxanne merasa sedih karena tanpa sengaja merusak fantasi anaknya tentang peri gigi. Saat itu, Roxanne yang sedang sibuk berkemas dan sedang menelpon kliennya di Milan, didatangi anak perempuannya karena ingin memberitahu kalau giginya baru saja copot. Karena si anak terlalu banyak bertanya, Roxanne tanpa sengaja berkata kalau taruh saja gigimu di bawah bantal, nanti akan aku berikan $1 seperti peri gigi biasanya. Karena perkataan itulah, tanpa sengaja Roxanne sudah merusak fantasi dari anak perempuannya itu. Dia sangat menyesal karena terlalu sibuk dan tidak terlalu mengurus anak mereka. Feeder yang mendengar itu hanya mengangguk dan bilang nanti saat dewasa mereka juga akan melupakannya. Di tengah obrolan itu, Feeder mendengar anak laki-lakinya seperti sedang menelpon. Feeder pun langsung pergi ke kamar anak-anak dan berkata kalau penggunaan handphone tidak boleh selama liburan. Tapi ternyata para anak-anak sedang bermain telepon-teleponan dari gelas plastik. Melihat hal itu, Feeder pun merasa senang karena memang seharusnya anak-anak bermain dengan hal-hal seperti itu. Setelahnya, Feeder pun meminta tolong ke anak-anak untuk menaruh telepon-teleponan itu di seluruh ruang orang dewasa. Dan dari sanalah akhirnya Roxanne bisa meminta maaf dengan berpura-pura menjadi peri gigi. Esok paginya, bikin kaget. Oke, kita lanjut dulu. Esok paginya, Roxanne yang sudah berkemas dan siap berangkat tidak sengaja melihat anak-anaknya sedang bermain di pinggir danau. Roxanne yang melihat pemandangan itu merasa seperti sudah lama sekali tidak melihat anak-anaknya menikmati permainan seperti itu. Hold it like this. Do you know how to skip rocks, Mrs. Fader? Are you kidding me? I am the best at this. Oh my God, baby, are you okay? Dari situ, akhirnya Roxanne memutuskan untuk membatalkan perjalanannya ke Milan dan ingin menikmati liburan kali ini bersama keluarganya, serta mengajarkan anak-anaknya bagaimana menikmati masa kecil mereka. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi kolam renang. Feeder dan teman-temannya pergi bersama anak-anak untuk menikmati wahana di kolam renang itu. Sementara para ibu-ibu ya, namanya juga tante-tante. Lagi-lagi Feeder tanpa sengaja bertemu dengan Handoko. Kali ini Handoko memanas-manasi Feeder untuk terjun ke kolam renang menggunakan Flying Fox. Awalnya Feeder memang menolak untuk pergi, tapi karena sudah membawa soal anaknya yang penakut, akhirnya Feeder pun membalas perbuatan Handoko dengan gaya. Just pay attention to the dismount, would you? Tidak mau kalah, Handoko akhirnya menyuruh Heru sebagai perwakilannya. Heru yang sedikit geser otaknya akhirnya mau mewakili Handoko untuk terjun ke kolam renang dengan banyak gaya, yang endingnya kurang begitu baik. Pulangnya dari kolam renang, para orang dewasa pun berkumpul di pondok dekat kabin untuk sedikit minum-minum dan berbincang. Ya, Markus nggak dikit sih minumnya. Di sana mereka saling bercerita tentang bagaimana mereka semua menemukan pasangan masing-masing. Setelah berbincang, malam itu mereka akhiri dengan berdansa di atas lantai dan juga berdansa di atas kasur. Dan buat Markus yang sabar ya, saya juga pernah kayak gitu. Bedanya saya pakai botol aqua yang diplastikin.
Malam yang berat untuk Markus, apalagi dia terbangun di kloset bersama dengan seekor anjing. Hari itu Markus bangun dengan kepala pusing. Dia pun langsung menuju Feeder dan teman-temannya yang sedang bermain monopoli. Di sana Rob bercerita ke teman-temannya kalau dirinya berencana untuk mempunyai anak dengan istrinya. Iya, si nenek. Yang mana perkataan itu menjadi ejekan oleh teman-temannya. Terutama Markus yang berkata kalau Rob bisa menghemat uang banyak karena si bayi dan istrinya bisa berbagi popok yang sama. Rob pun tidak terima. Dia pun balik mengejek Markus tentang dirinya yang tidak mengerti soal berkeluarga apalagi komitmen. Tentu saja Markus tidak mau kalah. Dia bilang kalau Rob iri dengan dirinya yang bebas dan bisa bersama dengan wanita yang lebih muda. Setelahnya Markus juga bercerita tentang pacar terakhirnya yang berperawakan tinggi, berambut blonde dan juga seksi. Dia dan pacar terakhirnya sebelum putus sempat berskubiduria di atas ranjang. Sampai-sampai tidak sadar lukisan di dinding jatuh dan mengenai kepala mantan pacarnya itu. Yang mana selesai Markus bercerita, anak pertama Rob lewat di belakang Markus sambil mengompres kepalanya yang tergores sesuatu. Dan berkata kalau ngoroknya Markus membuat dirinya tidak bisa tidur. Di sana Markus bersikeras kalau dia tidak tidur dengan putrinya. Alibinya dibantu dengan pengakuan putri kedua Rob yang juga mendengar ngoroknya Markus. Tapi Rob menanggapi hal itu dengan berbeda. Setelahnya, putri pertama Rob datang dan berkata kalau dirinya tidak tidur dengan Markus. Kepalanya luka karena dia tidak sengaja terbentur tembok saat sedang mengganti celana semalam. Putrinya bilang kalau dirinya memang menggoda Markus, tapi tidak sampai tidur bareng. Lagian hal itu dia lakukan karena ingin menarik perhatian Rob ayahnya. Belum selesai masalah Markus dan Rob, datang Roxanne yang langsung memarahi Feeder. Karena ternyata Feeder sudah merencanakan semua perjalanan ini. Tapi Roxanne tidak suka karena Feeder memutuskan semuanya secara sepihak. Harusnya mereka memutuskan bersama apalagi sebagai suami istri. Tapi Feeder berkata kalau dirinya harus melakukan itu karena melihat anak-anaknya terlalu dimanjakan dan jadi terlalu sombong. Dia meminta maaf karena tidak membicarakan hal itu kepada Roxanne. Tapi maksudnya dia melakukan semua ini adalah untuk keluarga mereka. Dari pengakuan Feeder itulah satu persatu teman Feeder mulai mengakui kebohongan mereka juga. Eric yang kita tahu bekerja sebagai bos furnitur ternyata sudah lama dipecat dari perusahaannya. Dia sampai menyewa mobil dan segalanya hanya agar tidak malu di depan teman-temannya. Kurt juga mengaku kalau dirinya selama ini stres karena sang istri seperti tidak menganggapnya di rumah. Istrinya selalu bekerja dan pulang dengan kelelahan. Sang istri sampai-sampai tidak pernah menyentuhnya lagi. Dan karena itulah Kurt stres karena jarang dibelai. Kayaknya kebalik deh ini. Habis itu Rob juga ikutan mengaku. Dia mengaku kalau dirinya selama ini memakai rambut palsu. Kayaknya yang ini gak penting deh. Setelah semuanya mengatakan perasaan masing-masing, Gloria, istri Rob pun merasa senang dengan suasana penuh cinta itu. Dia berkata, bersamaan dengan cinta pasti juga ada pertengkaran. Terkadang hidup itu sulit, banyak naik turunnya. Tidak semuanya berjalan sesuai rencana kita. Tapi hal itulah yang membuat hidup menarik. Dalam kehidupan, yang pertama selalu mengasihkan. Tetapi setelahnya, disitulah makna hidup sebenarnya terlihat. Dan hari itu pun ditutup dengan pelukan bahagia. Tapi belum tamat. Hari itu juga, Feeder dan rombongannya ingin menutup liburan mereka dengan melihat festival dan kembang api di dekat danau. Tapi saat tengah bersantai, lagi-lagi Handoko and the Gang datang dan menantang Feeder untuk bertanding basket sekali lagi. Feeder sempat menolak karena dirinya hanya ingin bersantai dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi karena terus-terusan diejek, akhirnya Feeder pun menerima tantangan tersebut. Guys, look! Pertandingan sempat berlangsung sengit dengan tim Feeder dan Handoko yang saling membalas angka. Tapi karena pertandingan ini disponsori oleh stamina bapak-bapak komplek, jadi Feeder dan Handoko sepakat untuk mengajak anak mereka masing-masing menggantikan para mesin tua tadi. Di sini, pemenangnya akan ditentukan dengan tim siapa yang lebih dulu mencetak skor 21. Saat itu, skor mereka imbang, 16-16. Feeder sempat memimpin dengan tembakan 3 angkanya, tapi dengan cepat dibalas Handoko dengan 3 angka juga. Satu tembakan lagi menuju kemenangan. Saat Feeder mendapat bola, dia melihat ke arah keluarga Handoko dan juga anaknya. Setelahnya, dia melepaskan tembakan dan... ternyata meleset. Dan ya, pertandingan itu pun dimenangkan oleh tim Handoko yang langsung disambut gembira oleh keluarganya.
Di akhir cerita, Feeder dan rombongannya pun menutup hari itu dengan melihat kembang api. Dia bersyukur kalau liburan kali ini bisa memberikan pengalaman yang bagus untuk dirinya dan juga keluarganya. Kita akhirnya tahu kalau Feeder sengaja menggagalkan tembakan terakhirnya untuk memberikan kemenangan pada Handoko dan keluarga. Karena terlihat jarang sekali Handoko mendapat apresiasi dari keluarganya. Dan juga kekalahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi anak Feeder. Kalau sekali-sekali kita kalah itu tidak apa-apa. Justru dari kekalahan itulah kita belajar banyak dan berusaha lebih lagi. Dan film pun ditutup dengan Arrow Roulette. Arrow roulette, baby! All right, everybody! What are you doing? Stay